Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah bergabung di kajian online Jumat sore kali ini, juga kepada Ustadz Hamid. Alhamdulillah telah meluangkan waktu lagi untuk menyampaikan materi. Pada sore hari ini insya Allah kita akan melanjutkan materi kajian kitab hadis Arba'in, insya Allah sampai dengan hadis yang ke-36 tentang keutamaan akhlak dan ilmu. Tafadhol Ustaz, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majelis ilmu ini, meskipun kita lakukan dengan bersifat online, yang mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan daripada majelis kita ini. Sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan ini, namun mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan kita. Sebagaimana biasa kita akan melanjutkan pembacaan kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah yang dihimpun oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu rahmatal abrar, di mana pada kesempatan ini kita sampai pada kajian yang ke-36. Qala Al-Imam Syarafuddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fi darain amin. قال الحديث السادس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. Riwayat ini, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya." Barang siapa yang memberi jalan keluar dari kesusahan yang dialami oleh seorang mukmin, barang siapa yang membahagiakan an mu'minin, dari seorang mukmin atau kepada orang mukmin, dari sebuah kesusahan yang dialami, dari kesusahan dan urusan yang bersifat duniawi, maka naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberi kebahagiaan daripada kesedihan hari kiamat, daripada kesumpekan hari kiamat, maka akan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man farraja
an muslimin kurbatan ja'alallahu lahu yawmal qiyamati syu'bataini min nurin 'ala sirat liyastadi'u bidawihima alimun la yuhsihim illa rabbul izzah. Barang siapa yang memberi kebahagiaan atas kesusahan yang dialami seorang mukmin, maka akan disenangkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menciptakan dua lampu, atau akan Allah beri untuknya dua cahaya yang nantinya dia akan gunakan di hari kiamat. Ini fadilah atau keutamaan membahagiakan dan memberikan jalan keluar dari kesedihan yang dialami oleh orang lain yang sesama mukmin. Man ajrallahu ala yadayhi farajan li muslimin farajallahu anhu kurbad dunya wal akhirah. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala melalui dirinya memberikan kebahagiaan, kesenangan atas kesusahan yang dialami seorang muslim, maka akan Allah berikan untuknya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini pentingnya membantu orang-orang yang membutuhkan. Termasuk akhlak yang sangat luar biasa. Di dalam hadis yang subhanallah, Imam Nawawi memilih hadis yang begitu luar biasa. Wa man yassara ala mu'sirin, barang siapa yang menggampangkan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka akan Allah gampangkan di dunia dan di akhirat. Salah satu daripada sunanillahi al-kauniyah, daripada sunnatullah di muka bumi ini, siapapun orangnya, barang siapa yang menyenangkan orang lain, yang membahagiakan orang lain, maka akan Allah balas. Allah balas. Ini sunnatullah. Artinya, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapapun yang mengerjakan sedikit daripada kebaikan, maka akan terlihat daripada balasan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah terlewat daripada kebaikan tersebut. Dalam hal ini, meskipun dia adalah non-muslim, Syekh Muhammad Said Ramdhan Al-Buti di dalam kitabnya Min Sunanillahi ala Ibadih, yang judul buku itu Sunanillahi ala Ibadih, sunnatullah terhadap hamba-hamba Allah. Dan ini terjadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang dilakukan oleh hambanya. Termasuk dalam hal ini orang yang tidak beriman sekalipun. Maka mereka yang tidak beriman sekalipun, bila mana dia berbuat baik, peduli terhadap urusan-urusan yang bersifat sosial, maka akan Allah balas dia di dunia. Tapi nanti di akhirat, ya jangan harap. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak beriman kepada pencipta akhirat, bagaimana mungkin dia akan mendapatkan balasan di akhirat? Tapi selama dia di dunia, makanya kita temukan mereka orang-orang non-muslim di muka bumi ini dari sepanjang sejarah, mereka yang berbuat baik, maka akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Sebagaimana orang-orang yang zalim, siapapun itu bentuknya, dalam bentuk apapun, mau tidak mukmin ataupun non-muslim, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kezaliman yang dia lakukan. Nah, di sini sebuah hadis yang sangat luar biasa yang menjadi renungan bagi kita. Man yassarallahu ala mu'sirin. Barang siapa yang menggampangkan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggampangkan baginya di dunia dan di akhirat. Dalam hadis yang lain, man sarrahu ayyunjiyahu Allahu min kurabi yaumil qiyamah falyunaffis an mu'sirin aw yadha anhu. Barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesedihan hari kiamat, maka hendaknya dia mencarikan jalan keluar bagi saudaranya yang sedang mengalami kesulitan.
Kalau orang mukmin saja, kalau orang non muslim saja dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, bagaimana dengan orang yang beriman kepada Allah yang dia dasarnya karena Allah Subhanahu wa taala? Tentu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, man asba'a ja'ian au kasa uryanan au awa musafiran a'adzallahu min ahwali yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengenyangkan orang yang lapar atau memberi pakaian orang-orang yang telanjang atau memberi tempat singgah bagi orang-orang yang sedang melakukan perjalanan, maka akan Allah jauhkan, akan Allah lindungi dia dari dahsyatnya hari kiamat. Ini kesempatan bagi kita, apalagi di masa-masa pandemi, di masa-masa sulit seperti ini. Maka saatnya bagi kita yang mempunyai hati, yang mempunyai jiwa untuk mau membahagiakan dan menyenangkan saudara-saudara kita yang saat ini berada di dalam kesulitan. Jadi idkhalus surur, menyenangkan orang mukmin itu pahala yang sangat luar biasa. Sampai-sampai diceritakan bahwasanya seseorang yang nanti di hari kiamat dia masuk ke dalam liang lahat, orang yang baru meninggal dunia. Setelah ditaruh di dalam liang lahat, maka dia akan didatangi oleh seseorang yang tampan, rupawan, wangi, akrab begitu. Dan dia akan bangun dan dia bertanya, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Dan saya ada di mana? Maka orang yang tampan rupawan ini, dia akan berkata, saya adalah surur, saya adalah rasa bahagia yang pernah engkau berikan kepada saudaramu fulan sebelum datangnya malaikat mungkar dan nakir. Jadi idkhalus surur, menyenangkan orang lain, memasukkan kebahagiaan di dalam hati orang lain, itu berpengaruh besar nanti di hari kiamat. Berpengaruh besar ketika seseorang masuk di dalam kuburan. Maka dia akan berkata, saya adalah rasa bahagia yang pernah engkau masukkan ke dalam hati saudaramu yang sesama muslim. Di sini, di hari kiamat pun, dia akan tenang di saat orang semuanya sedih. Kita tahu dalam beberapa riwayat, Al-Imam Al-Qurtubi misalnya, mengarang kitab tentang ahwalul mauta, tentang keadaan orang yang meninggal, wal akhirah, dan akhirat. Nah, itu oleh Imam Al-Qurtubi dijelaskan beberapa hadis bagaimana keadaan kiamat itu. Sangat mengerikan. Diriwayatkan bahwasanya jarak antara manusia di saat hari kiamat itu cuma 1 jengkal. Bayangkan coba. Cuma 1 jengkal antara matahari dengan manusia. Sehingga banjir saat itu bukan banjir air, tapi banjir keringat. Panas. Panas semuanya, dipenuhi dengan keringat. Sehingga dikatakan ada yang panasnya, keringatnya itu banjir selutut, ada yang sedada, ada yang hampir tenggelam. Terus begitu. Dan dalam kondisi yang sangat luar biasa. Sampai-sampai teriakan mereka, ya Allah, kalau memang kami masuk neraka, udahlah, masukkan ke dalam neraka. Jangan biarkan kami dalam kebimbangan dan kesumpekan ini. Mereka belum tahu saat itu bagaimana dahsyatnya api neraka. Maka semuanya ketakutan, semuanya bingung, semuanya berada di dalam kesedihan dan ketidakpastian. Ibarat orang yang baru kena penyakit corona misalnya divonis oleh dokter, gimana kagetnya, oh, panik, begini, begitu. Nah saat itu dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat, manusia dalam keadaan seperti itu. Namun bagi mereka orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka a'adzallahu min ahwali yaumil qiyamah. Maka akan Allah lindungi dari kesedihan dan dahsyatnya hari kiamat. Kemudian dikatakan man qadha li akhil muslim hajatan fid dunya. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya di dunia. Orang butuh
qadallahu lahu 72 hajatan min hawaijid dunya wal akhirah adnaha al-maghfirah. Maka Allah akan mengabulkan kebutuhannya 72 kebutuhan di dunia dan di akhirat. 70 kebutuhan di akhirat akan diberikan oleh Allah. Adnaha al-maghfirah. Paling sedikit itu adalah maghfirah. Paling sedikit itu adalah pengampunan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sangat luar biasa dalam hal ini. Dalam akhrajal Bukhari fil adab. Al-Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Jadi Imam Bukhari ini di samping memiliki kitab Jami'us Sahih yang kita kenal Sahihul Bukhari, beliau juga punya kitab namanya Al-Adabul Mufrad. Karena Imam Bukhari juga punya karangan-karangan yang lain. Ada kitab Tarikhul Kabir yang dikarang oleh beliau. Ada kitab Al-Adabul Mufrad. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad semuanya ada tentang hadis Nabi Muhammad. Qala man nazala bihi hammun aw ghammun aw karbun aw khaf min sultan fad'a biha ulai ustijiba lahu. As'aluka bila ilaha illa anta rabbus samawati sab'i wa rabbil arshil adim. Wa as'aluka bila ilaha illa anta rabbis samawati sab'i wa rabbil arshil karim. Wa as'aluka bila ilaha illa anta rabbis samawati sab'i wal ardina sab'i wa ma fi'in ala kulli syai'in qadir. Summa yas'alullahu hajatah. Nah, ini di saat kita mempunyai kebutuhan. Barang siapa yang mempunyai kesedihan, mempunyai ketakutan, atau takut dari penguasa yang zalim misalnya. Kemudian dia berdoa, as'aluka bila ilaha illa anta subhana rabbis samawati sab'i wa rabbil arshil azim. Ini disebut dengan du'aul karb. Maka akan Allah kabulkan hajat-hajatnya dan akan Allah hilangkan segala kesedihannya. Kemudian juga di sini dikatakan waman satara musliman. Waman yassara ala muqsirin, dan barang siapa yang menggampangkan orang yang sedang berada di dalam kesulitan, maka akan Allah gampangkan segala urusannya. Makanya kita hidup ini jangan kalau kita diberi kekuasaan oleh Allah atau memberi jabatan oleh Allah, maka gampangkanlah urusan orang. Jangan sampai kita ini malah menyulitkan orang lain. Karena kalau kita menyulitkan orang lain, maka akan disulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusan kita. Di atas kita ada yang lebih kuasa daripada kekuasaan yang kita miliki. Saya punya guru daripada guru saya. Beliau ini mengajarkan akhlak dan mempunyai hati yang sangat luar biasa. Pernah suatu saat ada orang datang kepada beliau ini. Guru saya namanya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Pernah suatu saat ada orang datang kepada beliau. Kemudian karena orang ini datang dan tidak ada yang mau dibicarakan, artinya untuk mengisi pembicaraan di saat orang ini bersilaturahim begitu. Biar ada bahan omongan lah begitu. Dia cerita, itu fulan yang dulu pernah kemari, teman saya itu. Oh ya, kenapa dia? Gimana kabarnya? Dia sekarang di penjara. Hah? Di penjara? Iya, kenapa di penjara? Di penjara karena terkait dengan hutang piutang. Dia tidak sanggup bayar, akhirnya divonis oleh pengadilan dan dipenjara. Ini Habib Abdul Qadir setelah beberapa lama, sekitar 1 minggu berikutnya, nelpon orang ini. Ditelepon oleh beliau. Gimana kabarnya fulan yang di penjara? Masih di penjara kan? Oh iya Habib, masih di penjara. Kalau begitu kamu datang kemari. Loh, kenapa? Sudah datang kemari. Datang dia. Ini saya ada rezeki. Tolong kasih kepada dia, bayar hutang-hutangnya semuanya. Dikasih segepok real gitu, jutaan real Saudi. Saat itu. Dikasih.
kasih bayarkan segala hutang-hutangnya biar dia bebas keluar dari penjara. Kata orang ini, Habib, enggak perlu, saya datang kemari bukan untuk meminta bantuan. Kemarin itu saya cerita sekedar biar didoain aja. Enggak, katanya. Saya tidak bisa tidur di malam hari selalu memikirkan bagaimana nasibnya orang ini berada di dalam penjara. Bagaimana keluarga dan anak-anaknya menunggu dia dan kesedihan mereka di saat orang tuanya di penjara. Tolong ini bawa dan lepaskan dia dari penjara. Bayar hutang-hutang. Ini gimana nggak digampangkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau demikian. Karena dia telah menggampangkan urusan orang lain. La ilaha illallah. Ini akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain dikatakan, man arada an tustajaba da'watuhu wa tukshaf kurbatuhu falyufarrij an mu'sirin. Barang siapa yang menginginkan agar doa-doanya dikabulkan oleh Allah dan segala kesedihannya digampangkan oleh Allah, artinya diberi jalan keluar, kesedihannya dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bahagiakanlah orang yang berada di dalam kesulitan. Allah. Dalam hadis Nabi Muhammad juga mengatakan, man andura mu'siran aw wada'anhu adallallahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Barang siapa yang menyenangkan orang yang sedang berada di dalam kesulitan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menempatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Dalam hadis, dalam riwayat yang lain, waqahullahu min fayhi jahannam. Maka Allah akan lindungi dia, akan Allah selamatkan dia, akan dikasih perisai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dahsyatnya siksa jahannam. Ya Allah. Dikatakan dalam riwayat yang lain, la yahillu dainu rajulin muslimin fayuakhiruhu illa kana lahu bi kulli yawmin sadaqah. Tidaklah ada hutang seseorang. Jadi ada orang mempunyai hutang kepadanya. Kemudian jatuh tempo. Kemudian dia lambatkan melainkan diganti oleh Allah setiap hari dianggap sebagai sedekah. Fanadiratun ila maisarah. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan zu usratin, orang yang mengalami kesulitan untuk membayar hutang, fanadiratun ila maisarah. Jangan cepat langsung disita begitu atau dimasukkan dalam delik pidana begitu, tidak. Tapi semestinya harus dicarikan jalan keluar, ditunda itu hutang pembayarannya, maka akan digampangkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak yang sangat luar biasa yang mesti kita renungi, bagaimana sikap kita dan apa yang kita lakukan terhadap sesama saudara kita, terutama orang-orang yang punya hubungan ke kita, baik itu saudara, kerabat, teman-teman dekat. Kalau mereka berada di dalam kesulitan, saatnya kita menghilangkan kesulitan-kesulitan yang diberikan, yang dialami oleh saudara-saudara kita. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup seorang muslim, menutup apapun, menutup aibnya, menutup auratnya, maka akan Allah tutup di dunia dan di akhirat aib-aibnya. Terutama bagi mereka yang orang-orang yang tidak sengaja melakukan kesalahan. Manusia kadangkala lengah, kadangkala lupa, kadangkala lalai, tapi pada hakikatnya bila mana dia tergelincir dan kita tutupi aibnya. Tidak perlu ada orang salah kita umbar aibnya, kita buka. Apalagi sekarang musim medsos, dikit-dikit membuli orang dengan sebuah kesalahan yang dilakukan. Ini semestinya tidak dilakukan oleh seorang mukmin, apalagi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhih. Ini masih dalam kondisi yang seperti ini.
Allah Subhanahu wa taala berada di dalam menolong seorang hamba selagi hamba itu menolong saudaranya. Kita yang menginginkan pertolongan Allah, maka kuncinya adalah bagaimana kita menolong hamba-hamba Allah. Ini ibadah yang sangat luar biasa. Untuk itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyenangkan orang lain, idkhalus surur. Makanya memberi hutangan, pinjaman hutang itu lebih afdal daripada bersedekah. Kenapa? Karena orang tidaklah dia minjem atau berhutang melainkan karena butuh. Sedangkan kita bersedekah, kadang kita bersedekah kepada orang yang kurang membutuhkan. Makanya jangan sampai kita menolak orang yang meminta-minta. Kalau memang mereka sangat butuh. Mereka sangat perlu untuk menyambung hidup. Jangan sampai kita menolak apapun bentuknya. Meskipun itu aja. Karena barangkali rezeki dia memang melalui kita. Urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan dengan diri. Meskipun bila mana kita sanggup, kita kasih orang yang mempunyai profesi meminta-minta, kita tolong dia, kita ajak bicara, dan kita kasih modal. Gimana kalau kamu kerja sekarang? Saya kasih ini 5 juta, saya kasih 10 juta. Kamu sekarang kerja. Jangan minta-minta lagi. Nah, itu luar biasa. Maka pahalanya akan senantiasa mengalir selagi orang itu hidup melalui apa yang pernah kita beri. Nah, ini bab menerangkan tentang akhlak seorang mukmin kepada sesama mukmin. Seorang muslim kepada sesama muslim. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamis bihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan yang nantinya akan bersentuhan dengan ilmu, maka akan Allah gampangkan jalan baginya menuju surga. Nah, kalau kita ingin surga adalah jalan ilmu. Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali itu punya kitab mensyarahin hadis ini. Ini hadis diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abu Hurairah. Tapi pada teks yang sama yang dimulai itu diriwayatkan oleh Abi Darda. Nah, itu disyarahin oleh Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali Ad-Dimashqi. Beliau mensyarahin sangat indah. Man salaka tariqan yaltamis bihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka akan Allah gampangkan jalan menuju surga. Ada 2 hal di sini. Ada 2 penafsiran. Ada yang mengatakan bahwasanya jalan surga, karena ilmu itu akan mengantarkan dia surga, maka berarti dia adalah jalan menuju surga. Seperti pembicaraan yang kita bicarakan pada hari ini. Bahwasanya orang yang ingin masuk surga, orang yang ingin selamat di alam kubur, yang ingin selamat di hari kiamat nantinya, maka lakukan akhlak ini. Dari mana kita tahu? Dari hadis Nabi. Dari mana kita tahu hadis Nabi? Tentu dengan cara mencari ilmu. Nah, ini makna zahir. Ada makna yang mengatakan bahwasannya hakikat daripada perjalanan kita itu memang surga. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya dibuka mata hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melangkahkan kaki kita menuju majelis-majelis ilmu, maka akan terlihat betapa kebun-kebun surga yang kita lewati. Dan digampangkan oleh Allah meskipun tidak faham. Karena di saat itu rahmat Allah banyak yang turun. Kemudian wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu daripada rumah Allah. Kerjanya apa? Yatluna kitab Allah. Membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum. Atau mempelajari di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah. Melainkan turun untuk mereka ketenangan. Jadi kalau orang ingin ketenangan dan ketentraman, datang ke masjid, hadiri halaqah-halaqah Al-Quran. Kalau kita termasuk orang yang faham, kita baca Al-Quran.
dengan makna dan artinya, maka kegalauan itu akan hilang. Kenapa? Karena Allah mengatakan nazalat alihimus sakinah, maka ketentraman dan kedamaian akan turun kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan deras kepada mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala yang bercucuran. Pengen rahmat dari Allah, hadiri halaqah-halaqah ilmu, halaqah-halaqah zikrullah, wa khaffathumul malaikah, dan akan diliputi oleh para malaikat. Jadi dilindungi, dikelilingin oleh para malaikat. Oh, malaikat akan mengelilingi dan melindungi. Ini cara-cara yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya kondisi saat ini kita yang segala sesuatu kita lakukan dengan daring, dengan online, ini terus terang hati ini bagaimana begitu? Sebab silaturahim itu perjumpaan secara jasmani itu kadangkala diperlukan. Karena ilmu ini bukan hanya sekedar mentransfer begitu sebuah informasi dari telinga ke telinga, tidak. Tapi ilmu itu adalah cahaya dari hati ke hati. Kita mempelajari akhlak, mempelajari bermacam-macam hal, itu tidak cukup hanya melalui ceramah-ceramah, tapi kita perlu juga melihat dan menyaksikan bagaimana akhlakul karimah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna daripada tarbiyah. Makanya sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut dengan sahabat. Kenapa? Karena ada suhbah di situ. Karena ada pertemuan fisik di situ antara Nabi dengan para sahabat. Itu Uwais Al-Qarni luar biasa. Sebetulnya menututi masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tidak dianggap sebagai sahabat. Padahal Nabi menceritakan tentang keutamaan Uwais Al-Qarni. Sampai-sampai sahabat disuruh minta doa kepadanya. Karena doanya diistijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi seutamanya, seafdalnya Uwais Al-Qarni, beliau tidak disebut dengan sahabat. Kenapa? Karena tidak ada suhbah. Karena tidak ada pertemuan. Nah di sini, kalau terus kayak gini kita khawatir. Pertemuan itu hanya melalui daring, meskipun insya Allah keberkahan niat dan hati kita tetap bersatu dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun untuk mengkader ulama, menciptakan para dai-dai yang handal, itu perlu hati ke hati. Perlu dia menyaksikan bagaimana perilaku, akhlak, keilmuan, ibadah seseorang yang dia adalah guru baginya. Itu makna yang pernah dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Tuhanku telah mendidik diriku dan memperbaiki didikannya. Itu yang dimaksud oleh Nabi kepada para sahabat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sallu, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat diriku salat. Bukan mengatakan sallu kama usalli. Tapi ra'aitumuni sebagaimana kalian melihat. Jadi ada ru'yah di situ. Khudhu anni manasikakum. Ambillah manasik dariku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pentingnya suhbah, pentingnya mulazamah atau yang disebut dengan istilah sekarang talaqi, taliqa dan lain sebagainya. Itu penting. Kalau kita hanya ketemu melalui sosmed, melalui rekaman, apalagi untung masih ada siaran langsung, masih ada streaming. Tapi kadangkala kita mendengarkan sambil tiduran, kadangkala sambil makan-makan, tentu berbeda di saat kita dengan adab, dengan akhlak, mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad, mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, dengan adab, dengan akhlak, dengan niat, dengan khusyuk. Di situ terjadi silaturahim, saling memandang, dan lain sebagainya. Itu keberkahannya berbeda tentunya. Kemudian wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan menyebutnya
akan menyebut orang itu orang yang berada di masjid, yang mempelajari Al-Quran, di sisi hamba-hamba Allah yang ada di sekitarnya, para malaikat dan mursalin. Wa man batta'a bihi 'amaluh, barang siapa yang terlambat amalnya, lam yusri bihi nasabuh, maka nasabnya tidak bisa membuat dirinya cepat. Jadi kalau dia punya nasab yang tinggi, keturunan orang-orang mulia, tapi dirinya tidak bersikap seperti orang-orang yang mulia, maka percuma nasabnya. Nasabnya percuma karena amalnya yang membuat dirinya terlambat. Jadi intinya amal itu sebagai barometer bagi seseorang. Kalau amalnya baik, maka seperti apapun nasabnya, meskipun dia keturunan budak sahaya, hamba sahaya, seperti Sayyidina Bilal dan beberapa sahabat yang lain, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena amalnya, karena ilmunya, karena ibadahnya. Semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhum wa radhahum ajma'in. Demikian pengantar dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita masih ada beberapa waktu karena saya telat tadi. Mohon maaf sekali lagi. Dipersilahkan, barangkali ada yang pengen disampaikan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Ustadz atas materinya. Kepada rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya, kami persilahkan langsung saja. Langsung unmute. Saya Pak Jad Miko. Ya, silakan Mas Arif, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan terkait dengan surat Al-Mujadilah ayat 11 yang intinya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, di mana Allah kan akan meninggikan orang beriman terkait ilmu itu, Ustaz. Nah, ilmu yang seperti apakah? Di mana kita kan selain belajar agama, kita juga belajar ekonomi, belajar teknik, belajar istilahnya non agama itu. Apakah itu termasuk sebagai ilmu juga yang bisa membawa kita ke akhirat, membawa kita modal untuk akhirat itu, Ustaz. Seperti ilmu akuntansi, ilmu ilmu ekonomi dan lain-lain. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua tadi dijelaskan kalau nggak salah itu tadi surat Al-Baqarah ayat 280 yang intinya wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah, yang intinya kalau udah hutang kita mengikhlaskan gitu nggih, Ustaz. Nah, itu kadang kan orang itu punya utang tapi bohong, dia bohong, intinya saya nggak punya gitu. Tapi kita dengan ikhlas itu intinya dengan penerapan surat Al-Baqarah 280, tapi dia bohong gitu. Apakah itu termasuk mempermudah dia padahal dia bohong begitu? Nah, mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ilmu semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua. Ilmu fiqih wa ilmu tib, kata Imam Syafi'i. Ilmu itu ada dua. Ilmu fiqih dan ilmu kedokteran. Ilmu fikih untuk agama, ilmu kedokteran untuk jasmani. Itu pernah diungkapkan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu warḍah. Nah, di sini ilmu yang dimaksud adalah ilmu ada dua. Ada ilmu yang bersifat fardu ain dan ada ilmu yang bersifat fardu kifayah. Ilmu yang fardu ain adalah sesuatu yang wajib kita ketahui untuk dijadikan sebagai dasar di dalam beramal. Berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan muamalah, dan lain sebagainya. Di mana setiap orang mukallaf wajib memiliki ilmu ini. Bila mana tidak memiliki, berdosa.
Kemudian ada ilmu fardu kifayah. Fardu kifayah ini adalah fardu kifayah ini adalah kewajiban bagi satu negeri. Bila mana satu orang bila mana satu negeri tidak memiliki, tidak ada seorang pun yang mempunyai ilmu tersebut, maka berdosa semuanya. Itu disebut dengan fardu kifayah. Biasanya fardu kifayah ini adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk orang lain. Yang dibutuhkan oleh orang banyak. Itu adalah ilmu fardu kifayah. Nah, ilmu fardu kifayah itu banyak. Ada yang sifatnya agama dan ada yang sifatnya umum. Makanya salah satu westernisasi yang berhasil masuk ke dalam realitas kaum muslimin adalah yang membagi ilmu menjadi dua, yaitu ilmu agama dan ilmu umum. Ini tidak benar. Nah, kesimpulannya ilmu itu ada dua, fardu kifayah dan ilmu fardu ain, begitu. Termasuk dalam fardu kifayah adalah seseorang mencapai derajat mufti. Mencapai derajat mufti atau bisa berijtihad dan berfatwa, itu hukumnya fardu kifayah. Jadi bila mana ada satu atau dua orang di dalam satu negeri yang sudah mencapai derajat itu di dalam syariat, maka gugur yang lain kewajibannya. Termasuk fardu kifayah adalah hal-hal yang berkaitan dengan perekonomian misalnya. Kalau satu negeri tidak ada yang ngerti ekonomi, maka semuanya berdosa. Artinya sama kedudukannya, mencapai derajat mufti dengan menjadi seorang ekonom yang hebat, yang bisa dibutuhkan oleh orang lain. Jadi ilmu di sini tidak hanya terbatas terhadap ilmu syariah. Selagi itu sifatnya fardu kifayah, maka pahalanya adalah pahala fardu kifayah. Karena dia telah menggugurkan kewajiban orang lain. Begitu. Misalnya dalam ilmu matematika, di dalam ilmu pembangunan, arsitektur, itu wajib kaum muslimin secara kifayah untuk memilikinya. Bila mana semua orang belajar ilmu agama misalnya, kagak ada yang bisa menciptakan kehidupan yang memakmurkan dunia ini dengan baik, maka semuanya berdosa. Semuanya ahli fikih, semua ahli tafsir, ahli hadis, semuanya misalnya. Terus kagak ada yang ahli dalam ekonomi, ahli di dalam pembangunan, ahli di dalam manajemen, dosa semuanya. Meskipun dihuni oleh mayoritas orang-orang yang berilmu, ilmu agama atau ilmu-ilmu syariah. Jadi intinya, tapi ini ilmu yang derajat, yang mempunyai derajat yang sangat luar biasa. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Artinya orang-orang yang berilmu. Ilmu yang membawa khasyah. Ilmu yang membawa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya meskipun ada orang hebat, pinter ilmunya, hafal Al-Qur'an, hafal hadis, pinter dalam ilmu syariat, punya dasar dalam ilmu usulul fiqh, punya alat ijtihad yang memadahi, tapi dia tidak bertakwa kepada Allah, maka itu yang dimaksud oleh Nabi di dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yustajabu bihi. Ya Allah, saya berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak khusyuk dan dari doa yang tidak diterima oleh dirimu. Artinya yang dimaksud dengan ilmu tersebut adalah ilmu yang dapat membawa kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal ilmu al-khasyya kullu tu'raf bidaka ahlu, kata seorang penyair. Ilmu itu adalah khasyah yang membawa rasa takut kepada Allah. Tu'raf bidaka ahlu, dengan hal itu seorang yang berilmu, artinya dengan rasa takut itu diketahui mana orang yang mempunyai ilmu hakiki dan mana ilmu yang sifatnya ilmu lisan, hanya sekedar lisan, hanya sekedar tulisan, tapi tidak masuk ke dalam sanubarinya. Itu ilmu. Nah,
Kira-kira begitu. Mereka orang-orang yang mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka orang-orang yang berilmu, yang membawa khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berkaitan dengan hutang. Nah, fanadiratun ila maisarah itu bukan membebaskan artinya, tapi tunggu sampai dia punya. Lantas bagaimana bila mana kita melihat dia punya atau dia berbohong? Dia berbohong, pura-pura tidak punya. Ini kita berurusan bukan dia dengan dia, tapi kita berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita tidak tahu apakah dia bohong atau tidak, ya kita maklumin. Artinya okelah kita. Tapi kalau kita lihat dia malah santai-santai, hidup mewah-mewahan, sedangkan hutangnya dia lupa, bahkan terkesan menghindar, nggak apa-apa kita tagih. Karena kasihan kepada dia. Nggak apa-apa kita paksa. Karena kasihan kepada dia. Bukan atas dasar benci atau lain sebagainya. Kenapa? Karena bila mana dia meninggal dunia, sedangkan dia membawa beban hutang yang tidak terbayarkan, maka itu berarti kita membiarkan dia berada di dalam kesengsaraan yang nyata. Karena nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yughfaru lisyahid illa ad-dain." Orang yang mati syahid itu diampuni dosanya oleh Allah kecuali hutang. Hutangnya nggak bisa diampuni. Sampai-sampai Nabi Muhammad itu tidak mau mengubur seorang daripada sahabat beliau yang meninggal dunia, tidak mau menyolati bahkan sebelum hutang-hutangnya diberesin oleh ahli warisnya. Coba. Nah, di saat kita membiarkan orang lain tidak kita tagih, udahlah di akhirat nanti, itu mencelakakan namanya. Jadi kalau kita lihat, datangin dengan baik-baik, kita minta dan kita tagih dengan dasar rahmat agar dia tidak punya tanggungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan hakul adami. Kita minta, bagus kita minta, jangan dibiarkan. Bahkan kita sunnah untuk menagihnya. Cuman kadang-kala ada orang yang punya sifat tidak enakan. Aduh, nagih saya nggak enak. Jangan nggak enak, itu hak yang harus Anda tegakkan, minta. Kalau tidak kan kita berdosa malah, membiarkan orang lain terlilit di hutang. Jadi, kalau dia hidup mewah-mewahan atau dia berbohong dan lain tagih. Artinya ayat Allah fanadiratun ila maisarah dan ditunggu sampai dia enak. Ini kan udah maisarah dia, udah kaya dia, udah hidup enak dia. Bukan susah lagi, tagih minta. Begitu kira-kira. Yang dimaksud saya adalah memberi tenggang waktu kepada orang-orang yang berhutang yang dia memang tidak sanggup untuk membayar. Gitu. Ya, demikian. Barangkali ada yang lain. Kalau masih ada waktu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau nanya Pak Ustadz. Tadi disampaikan terkait kalau kita biar dimudahkan maka banyak-banyaklah beramal gitu ya. Misalnya ada kesulitan atau kita mempermudah orang lain supaya nanti kita juga dimudahkan dalam segala urusan gitu ya. Kalau nggak salah disampaikan begitu. Nah, saya mau nanya Pak Ustadz. Jadi kalau beramal, tapi kita tapi tentunya dengan ikhlas ya, tentunya dengan ikhlas. Karena kita tahu kalau nggak ikhlas kan nggak dapat pahala gitu ya. Nah, kita berusaha beramal, pokoknya berbuat baik, beramal dengan ikhlas gitu lah. Tapi kita di dalam hati kecil kita berharap bahwa dengan beramal itu nanti Allah akan mengganti segala urusan kita gitu loh. Kalau kita kesulitan juga dipermudah atau itu apakah diperbolehkan? Artinya kita ada tersirat dalam hati kecil kita itu biar nanti itu yang pertama.
Terus yang kedua Pak Ustadz, yang tadi melanjutkan pertanyaan Pak Mas Widiantono itu tadi kan hutang piutang ya. Nah, kalau orang yang sudah meninggal itu biasanya kan keluarganya menyampaikan bahwa apabila ada sangkut utang piutang yang tentunya tertulis Ya, kayaknya ada gangguan ya, ada agak gangguan ya. Maka silakan menghubungi keluarga. Nggak semua orang dengar, semua orang itu jauh itu. Nah, itu ternyata Ya, sepertinya ada gangguan Ustaz. Oke. Langsung dijawab aja Ustaz. Baik, baik. Terima kasih. Jadi ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama, bagaimana kalau kita terbesit ada keinginan duniawi begitu? Ya nggak apa-apa. Cuman di samping duniawi juga ada keinginan ukhrawi. Itu jangan sampai lupa. Itu pentingnya. Kenapa? Di dalam hadis ini yang pertama ditulis adalah tentang niat. Agar kita senantiasa terjaga niat kita. Kalau misalnya memang punya kebutuhan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu bahkan kan dibilang oleh Nabi, yang pengen di dunia dan di akhirat dibantu oleh Allah, di dunia kan disebut. Ya bantulah orang lain, meskipun kita cuman keinginan dunia doang, nggak apa-apa. Tapi jangan mengharap akhirat, karena dia nggak pengen akhirat. Nanti akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang cerdas, dia membantu juga urusan punya keinginan dunia dan juga punya keinginan akhirat. Man arajal ajila ajjalnahu fama lahu fil akhirati min nasib. Kata Allah, barang siapa yang cuma menginginkan kepentingan duniawi, saya percepat, kata Allah. Saya kasih, saya jawab, tapi dia tidak punya bagian nanti di akhirat. Karena dia memang tidak berharap untuk itu. Makanya paling baik kita bersedekah, kita membantu orang, kita menyenangkan orang lain. Tujuan kita dunia dan akhirat. Agar di dunia hidup senang, di akhirat juga hidup senang. Itu banyak dari orang-orang tua kami, itu tiap hari mereka beli permen. Jadi tiap ada anak kecil berjumpa, dia kasih permen. Atau dia bawa uang receh yang banyak. Tiap ketemu orang dikasih. Sehingga banyak orang yang berharap darinya. Senang kalau ketemu dengan dirinya. Karena dia berharap nanti disenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan subhanallah, hidupnya bahagia. Hidupnya tentram. Hidupnya senang. Padahal dia cuma bermodal yang kecil gitu. Tidak banyak. Tapi pinter dia di dalam bermuamalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi boleh-boleh saja. Tidak ada larangan. Tidak ada larangan di situ. Nah, cuman lebih afdalnya dua niat sekaligus. Niat akhirat dan niat dunia. Banyak keterangan yang seperti itu. Kata barang siapa dawi mardakum bis sadaqat. Obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Artinya orang yang sakit diobatin dengan sedekah. Ini kan ngobatin biar sembuh di dunia, itu urusan dunia. Tapi Nabi menganjurkan, nggak apa-apa seperti itu. Dengan sedekah. Dan masih banyak cerita-cerita yang lain. Dalam hadis Rasulullah, bukan hadis ya, ada yang mengatakan itu perkataan seorang tabi'in, ada yang mengatakan Syekh Abdul Qadir Jailani, yang mengatakan it'am batni ja'i afdal min bina'i alfi jami', katanya. Ngasih makan satu orang yang kelaparan atau mengenyangkan perut satu orang yang kelaparan itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada sebuah keterangan dalam sebuah hadis. Saya belum tahu derajat hadisnya itu apakah dhaif, apakah hasan atau sahih.
yang mengatakan setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalam selesai dengan putranya Ismail membangun Ka'bah, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau memberi makan perut orang yang kelaparan itu lebih afdal daripada membangun Ka'bah. Itu Ka'bah yang luar biasa. Nah, itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi terhadap Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang terkait dengan orang yang sudah meninggal dunia. Orang yang sudah meninggal dunia bila mana orang yang meninggal itu sudah tidak, artinya niat dia untuk membayar hutang. Dia punya niat yang kuat untuk membayar hutang, cuman belum sempat bisa membayar karena beberapa hal. Misalnya jaraknya jauh, atau karena belum punya. Tapi dia bukan untuk menyanyiakan hutangnya, kemudian dia meninggal dunia. Dan ahli warisnya sudah berusaha untuk tidak meninggalkan jejak hakul adami di dunia. Maka orang ini tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia punya azam dan niat untuk membayar hutangnya yang dia tidak sempat untuk membayar hutangnya dan orang pun tidak ketemu itu dengan ahli warisnya, maka insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali yang ia mampu. Nah, ini kan sudah dalam batas ketidakmampuan kita, ketidakmampuan si mayit. Dia belum bisa bayar, kemudian keburu meninggal, ya bagaimana lagi? Tapi dia punya niat dan tekad, kalau dia mampu dia akan bayar. Tapi Allah berkehendak lain. Kira-kira begitu kesimpulan daripada pertanyaan tersebut. Ya, terima kasih. Gimana Mas Teguh? Sudah tercap ya Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz, mungkin waktunya sudah cukup Ustaz. Baik. Tanya jawab sudah kita akhiri saja. Mohon ditutup Ustaz. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan pandemi ini. Mudah-mudahan segera hilang dan kita bisa hidup normal, kita bisa bersilaturahim kembali, bisa hidup sebagaimana mestinya, bisa beribadah bersama lagi, taklim bersama lagi, dan mudah-mudahan Allah lindungi kita dan lindungi keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah lindungi dari segala bahaya, dari segala hal-hal yang tidak diinginkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita dan menjadikan kita orang-orang yang husnul khatimah. Ala hadhihi niyya wa kullu niyatin salihah jami'ah syamila min khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Sama-sama. Juga teman-teman sekalian, terima kasih atas kehadirannya.